Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelas manajemen krisis kelas A, kelompok 11, akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang manajemen isu dan krisis kasus penyelundupan Harley Davidson dan Brompton di pesawat Garuda Indonesia. Di sini anggota kelompok kami ada saya, Nisa Nurul Shanti, dengan absen 41, ada Farel Ridho Alvinsena dengan absen 15, ada Faisal Fatur Rahman dengan absen 42, dan Fajar Rizky dengan absen 12. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terdiri dari beberapa pulau. Itu mempermudah berbagai kegiatan ilegal dapat dilakukan dengan pengawasan yang tidak begitu ketat. Beberapa kali barang ilegal masuk tanpa diketahui sektor keamanan, namun sering kali tertangkap basah. Jarak antara pulau yang berbeda-beda membuat semakin banyaknya oknum tertentu dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik dari jalur darat, udara, atau laut, yang amatir maupun yang memiliki jabatan kasus penyelundupan tidak ada hentinya di Indonesia. Yang terbaru, penyelundupan sepeda motor mewah oleh orang yang memiliki jabatan di salah satu maskapai penerbangan, seperti tanpa beban dan malu dengan leluasanya orang yang memiliki jabatan berbuat seenaknya tanpa memikirkan konsekuensi dari perbuatannya. Berasal dari luar negara Indonesia, sepeda motor mewah tersebut hanya pemeriksaan sampai di Jakarta dan apesnya pengecekan dilakukan di Jakarta dan terbukti bahwa bagian-bagian sepeda motor mewah tersebut sebanyak 17 kotak terpisah dan tanpa nama sudah masuk Indonesia. Ya, di sini terdapat isu yang muncul dari kasus penyelundupan di pesawat Garuda. Yang pertama, ada Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan pesawat baru Garuda. Yang kedua, adanya isu masuknya Harley dan sepeda Brompton secara ilegal. Yang ketiga, Direktur Utama Garuda terlibat dalam kasus penyelundupan. Yang keempat, negara berpotensi mengalami kerugian. Dan yang terakhir, Menteri BUMN Erick Thohir memecat I Gusti Ngurah Aksara Dana Diputra alias Ari Aksara sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia. Dan di sini ada resiko dan krisis yang dihadapi akibat dari kasus penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia. Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan pesawat baru Garuda yang bertolak dari Toulouse, Prancis. Di sini ada risiko murni, teridentifikasinya penyelundupan Harley dan sepeda Brompton secara ilegal. Di sini juga ada risiko spekulatifnya jika barang-barang yang masuk secara ilegal tersebut terdeteksi dan terbukti bisa menjadi kasus besar yang membuat nama Garuda Indonesia jelek. Krisisnya, Garuda menghadapi kasus tersebut dan akan menghadapi citra yang buruk di masyarakat dan negara. Kedua, ada ditemukan nama yang tertera dalam klaim tag di kali yang berisi 2 sepeda. Risiko murninya, nama dalam klaim tag tersebut akan tersangkut ke dalam kasus penyelundupan dan proses hukum. Risiko spekulatifnya, nama orang tersebut bisa dijerat hukuman dan denda. Krisisnya, ada krisis yang dialami Garuda harus menghadapi kasus hukum tersebut yang merugikan negara. Ini ada yang 3, kasus penyelundupan Harley Davidson dan Brompton menyebabkan kerugian negara. Risiko murninya, atas kasus penyelundupan secara ilegal ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 532 juta sampai 1,5 miliar. Risiko spekulatifnya tingginya potensi kerugian uang negara bisa menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara akibat kasus ini. Krisisnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani harus berusaha untuk mengatasi kasus tersebut yang menyangkut dengan krisis keuangan negara. Oke, selanjutnya, risiko dan krisis yang dihadapi akibat dari kasus penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia, yaitu ada underdeal Harley dan sepeda Brompton ilegal ditemukan. Risiko murninya adalah underdeal dan barang lainnya akan menjadi sitaan negara. Risiko spekulatifnya bisa saja masih banyak barang lain yang tidak diberitahukan ke media dan publik. Krisisnya yang dihadapi adalah Garuda Indonesia harus menjalani proses hukum.
Kemudian ada proses transfer oleh Dirut Garuda Indonesia Ari Aksara ke rekening pribadi manajer keuangan Garuda Indonesia Iwan Juniarto. Risiko murninya adalah Dirut Garuda Indonesia Ari Aksara diberhentikan atas penyeludupan onderdil Harley Davidson tersebut. Yang risiko spekulatifnya adalah tidak hanya direktur utama saja yang akan terkena dalam kasus ini, tetapi Garuda Indonesia tersebut juga akan mendapatkan sanksi. Krisisnya adalah Garuda Indonesia mengalami perubahan susunan jabatan yang berdampak juga pada kejalannya perusahaan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Ini jenisnya sosial dan ekonomi. Sumber responnya ini pemerintah dan Menteri BUMN. Geografinya ini lokasinya nasional dan internasional. Jarak terhadap kontrolnya itu lumayan terkontrol dan kepentingannya penting. Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA9721 tipe A330-900 Neo terbang dari Delivery Center Airbus di Toulouse, Prancis menuju Bandara Suta, Tangerang, Indonesia. Pesawat tiba dan langsung parkir di GMF Aero Asia yang masih berada di kompleks Bandara Suta. Area ini merupakan kepabeanan internasional dan kawasan berikat. Versi Bea Cukai terdapat 22 penumpang VIP dan 10 orang kru, sedangkan yang beredar di sosial media versi manifest terdapat 21 penumpang VIP yang salah satunya adalah Dirut Garuda Indonesia. Berita penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia ini mulai tercium media. Suku cadang spare part Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton selundupan ditemukan di pesawat baru Garuda Indonesia Airbus A330-900 Neo yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Barang tersebut diduga dibawa secara ilegal oleh penumpang VIP. Kemudian di sini ada analisis isunya, adanya isu penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang melibatkan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Askara dan direksi Garuda lainnya yang terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut akhirnya terungkap kebenarannya. Awalnya Bea Cukai melakukan pemeriksaan sarana pengangkut atau plonzooking terhadap pesawat Garuda Indonesia yang datang dari pabrik Airbus di Perancis. Kedatangan pesawat tersebut diberitahukan Garuda dengan nomor flight GA9721 tipe Airbus A330-900 seri Neo. Dari hasil pemeriksaan lanjutannya, tidak ditemukan pelanggaran kepabeanan dan tidak ditemukan kargo lain atau nihil kargo sesuai dengan manifest. Namun saat dilakukan pemeriksaan pada lambung pesawat yang menjadi tempat bagasi penumpang, ditemukan beberapa koper bagasi penumpang dan 18 koli yang keseluruhannya memiliki klaim tag sebagai bagasi penumpang. Aksi penyelundupan ini membuat negara mencatat kerugian hingga 532 juta sampai 1,5 miliar. Ya, selanjutnya ada pilihan strategi perubahan isu. Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyebut pihaknya melakukan investigasi terkait tujuan pengiriman barang ke Indonesia dan dokumen pembelian. Hasil investigasi akan keluar pada Kamis. Garuda Indonesia mengeluarkan statement bahwa penumpang VIP melakukan self-declare. 2 penumpang VIP menyatakan membawa spare part Harley Davidson dan sepeda Brompton. Penumpang VIP yang ikut penerbangan tersebut merupakan orang internal dan eksternal perusahaan. Garuda Indonesia menyebut barang tersebut masuk bukan selundupan dan pihak yang membawa siap membayar bea cukai masuk dan pajak lainnya. Perusahaan juga membantah isu barang tersebut milik Dirut Garuda Indonesia, kata Ari Aksara. Program penanganan isu. Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan statement. Erick Thohir mengancam akan merombak atau memberhentikan pejabat Garuda Indonesia bila terbukti melakukan penyelundupan. Penanganan isu ini juga dilakukan dengan memecat Dirut Garuda Indonesia Ari Aksara yang terlibat dalam kasus penyelundupan ini dan harus menjalani proses hukum yang akhirnya dituntut 1 tahun penjara. Selain itu, terbukanya perintah dengan media massa dalam memberikan informasi selama menjalani kasus penyelundupan ini sehingga masyarakat bisa melihat
dan mengetahui juga proses yang sedang dilakukan. Evaluasi. Sebagai evaluasi dari kasus penyelundupan barang mewah berupa motor Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh petinggi Garuda Indonesia, Garuda Indonesia mengaku akan memperketat pemeriksaan barang bawaan yang diangkut pesawat Garuda Indonesia. Kesimpulan, Indonesia merupakan negara kaya meskipun masih menjadi negara berkembang. Kekayaannya ini tersebar dari wilayah yang ada di setiap pulau. Meskipun demikian, negara Indonesia sendiri masih jauh dari kemajuan sistem perizinan. Kasus PT Garuda mengenai penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton merupakan kasus yang sangat ramai diperbincangkan. Kasus ini melibatkan pejabat Garuda di mana ini memaksa Erick Thohir sebagai menteri turun tangan sebagai sikap meresponi hal tersebut. Berdasarkan manajemen isu, maka didapatkan bahwa perlu adanya sistem bea cukai yang lebih ketat di bawah kendali dari pejabat pemerintah yang jujur dan adil. Selain itu, perlu adanya transparansi perusahaan mengenai perizinan jasa kepada pemerintah. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat mengawasi lebih mudah perusahaan PT Garuda yang memang sudah ada sejak lama sebagai perusahaan pemerintah. Dengan adanya pembenahan dari struktur internal PT Garuda, maka isu utama kasus ini bisa ditangani dan mencegah agar tidak terulang kembali kasus penyelundupan yang melibatkan pejabat perusahaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Pak Rama sehat-sehat Pak. Terima kasih Pak.